Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya seorang Jokowi ditolak untuk datang ya ke Makassar, dan bahkan ya di Sulawesi Selatan ya menolak bahwa ya dijadikan kandang gajah. Wih. Ngeri bos ya, ngeri. Mengapa ya kok ngeri sedap? Pada akhirnya mantan seorang presiden pada akhirnya ditolak juga begitu kan ya. Dan dia yang awalnya mengatakan ya di Sulawesi akan menjadi kandang gajah. Nanti dulu dong ya. Ada sekelompok mahasiswa yang kemudian ya turun ke jalan menolak kedatangan Jokowi di situ begitu kan ya, dan menolak ya di Sulsel itu ditolak begitu dijadikan kandang gajah. Wih. Saya mempertegas kembali bahwa kehadiran kawan-kawan di aksi kedua hari ini itu tidak terlepas daripada aksi juk rasa yang teman-teman laksanakan di esok hari hingga seterusnya. Selama Bapak Menteri Kehutanan itu masih hadir di Sulawesi Selatan, selama itu pula kawan-kawan akan menyampaikan aspirasi untuk menunggu Menteri Kehutanan menerima saksi. Selama Jokowi akan hadir di Sulawesi Selatan, selama itulah kawan-kawan akan menolak Jokowi Widodo untuk hadir di Sulawesi Selatan. Mengapa demikian? Berbagai tuntutan itu menyatakan bahwa banyaknya dosa-dosa Jokowi Widodo terkait daripada kebijakan-kebijakan yang tidak pernah pro dengan rakyat itu kemudian menunjukkan daripada proses kepemimpinan, bentuk-bentuk kepemimpinan daripada Jokowi Widodo itu kemudian banyak daripada meresahkan masyarakat semua sekalian. Kedua, persoalan Menteri Kehutanan yang hadir di Sulawesi Selatan, kami tegas jangan pernah hanya untuk datang ke Selatan untuk mengurusi partai politik. Namun teman-teman hadir di sini itu menyampaikan sebuah rahasia, menyampaikan sebuah tuntutan bahwa kondisi hutan di Sulawesi Selatan bahkan di Sulawesi itu sudah tidak saja akibat daripada aktivitas pertambangan semua sekalian. Banyaknya titik-titik di Sulawesi Selatan yang kemudian diserobot oleh tambang, yang kemudian merusak kawasan hutan lindung, menyerobot kawasan hutan lindung, dan kemudian bentuk daripada tanggung jawab Menteri Kehutanan itu kemudian hadir di Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut saudara sekalian. Betul tidak saudara sekalian? Jadi saudara sekalian kami pertegas bahwa tuntutan teman-teman yang pertama kami mendesak daripada Presiden Republik Indonesia. Pada akhirnya satu persatu masyarakat menolak begitu kan. Ada apa kok menolak? Mungkin bisa saja ada cawi-cawi, ada apa dan sebagainya. Dan inilah salah satu mahasiswa yang kemudian begitu kan ya menolak begitu kan ya kedatangan Jokowi ke Makassar. Aliansi mahasiswa inilah yang kemudian begitu kan ya turun ke jalan ya. Membenteng spanduk begitu kan di jalanan untuk menolak dan mengecam keras ya kedatangan Jokowi. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, karena salah satunya ya di Sulawesi atau di Makassar. Tunggu dulu kalau kandang gajah. Masih ada ya partai-partai yang kemudian punya kekuatan di situ. Akhirnya ditolak begitu kan ya. Akhirnya ditolak. Jadi saya kira bahwa dengan adanya seperti ini kan PSI ini lagi membangun konsolidasi besar sebenarnya ya. PSI ini membangun konsolidasi besar. Tapi tidak semua orang itu begitu kan suka terhadap partai PSI itu sendiri begitu kan. Walaupun Jokowi disambut luar biasa di situ begitu oleh partai gajah, tapi ada penolakan-penolakan yang keras juga dari masyarakat. Artinya secara tidak langsung bahwa ya tidak yakin bahwa di Makassar atau di Sulawesi ya atau di Sulsel di situ begitu kan ya itu adalah merupakan kandang gajah. Jangan-jangan masih Nasdem yang kuat, jangan-jangan masih Gerindra yang kuat atau Golkar. Ngeri bos ya. Kalau sudah ada penolakan seperti ini kan menandakan masyarakat tidak mau dideteksi daerahnya bahwa itu adalah kandang gajah. Seperti di Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Itu sudah turun-temurun begitu kan ya. Apakah sekarang berubah akan menjadi kandang gajah? Nanti dulu.
Karena orang-orang di situ ya secara kultural PDIP itu sudah membudaya begitu di Jawa Tengah. Makanya PSI tidak mungkin akan menjadi kandang ini kandang itu begitu kan. Apa yang kita lihat di Sulawesi atau di Makassar itu melihat bahwa ketokohan dari PDIP siapa? Inilah yang pada akhirnya ya orang-orang di situ begitu kan yang menolak kedatangan Jokowi begitu kan ya, walaupun Jokowi sudah disambut oleh kader-kader PSI, itu kan hanya kader PSI, bukan berangkat dari hati nurani masyarakat itu sendiri begitu kan. Ngeri. Akhirnya apa? Ya seorang Jokowi kurang laku lah ya. Di dunia politik di partaian kurang laku. Nggak tahu lagi kalau ada cawe-cawe. Nggak tahu lagi soal itu begitu kan ya. Ini kan saya melihat bahwa ya sosok dari seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Ketika datang di situ begitu kan, itu hal yang biasa begitu. Pengaruhnya sangat sedikit sekali. Kalau toh pada hakikatnya dia adalah memang benar-benar berani ya soal adu kekuatan secara masif ya, seorang Jokowi masuk dong ya di partai PSI sebagai tokoh misalnya begitu kan, biar bersaing nantinya di tahun 2029. Seperti bersaing dengan partai-partai yang lain. Kenapa kok bisa bersaing? Karena partai-partai itu yang ada di Indonesia saat ini punya kepentingan-kepentingan sendiri bagaimana bisa lolos di parlemen. Itu jalan satu-satunya. Apakah PSI ini akan masuk di parlemen? Saya kira masih jauh. Kenapa Bang kok masih jauh? Walaupun konsolidasi besar sekarang ini lagi dirangkul begitu kan ya, termasuk masuknya Ahmad Ali dari Partai Nasdem ke PSI ya, loncat sana loncat sini kan menandakan ada konsolidasi besar begitu. Tapi kita lihat saja nanti begitu kan ya, di tahun 2029 itu pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau ini dibiarkan, ya, maka yang saya katakan, kalau ini dibiarkan, ya, strategi-strategi seperti ini, bisa saja PSI ini masuk parlemen. Ya, bisa saja begitu kan. Tapi seorang Jokowi 2 periode kok begitu kan, ya PSI tidak masuk parlemen kok. Ya, karena itu alasannya waktu itu masih bersama dengan PDIP, ya. Coba sekarang apakah bisa begitu? Ya, kita tunggu saja. Ya, nampaknya partai-partai yang lain begitu kan tidak tinggal diam begitu, seperti PDIP, seperti Nasdem begitu kan ya, yang kadernya diobok-obok untuk masuk loncat sana loncat sini. Apakah tinggal diam? Saya yakin tidak tinggal diam ini. Strategi yang akan dibangun untuk mencari sosok popularitas itu pasti akan dicari oleh beberapa partai, ya, termasuk PDIP, termasuk Nasdem begitu kan ya, termasuk dengan yang lain dan sebagainya. Ini kan menandakan di tahun 2029 masih diprediksi adalah koalisi gemuk lagi begitu kan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Apakah Gibran akan menjadi wakilnya? Ya, belum tentu juga begitu kan. Belum tentu juga. Kenapa, Bang? Ya, realitasnya kan Presiden Prabowo Subianto kan sudah punya kekuatan yang kuat begitu kan. Ya, tidak mungkin akan mengambil mengambil dari dari Gibran begitu kan ya. Nah, ada pemandangan berbeda di depan lokasi rapat kerja nasional Rakernas PSI ya. Bahkan ini ada puluhan mahasiswa yang menamakan diri Kesatuan Rakyat Menggugat atau Keramat ya, berunjuk rasa di depan Hotel Bintang 5 itu. Mereka berorasi sambil membentengkan 2 spanduk bertuliskan tuntutan yang disuarakan. Salah satunya adalah mendesak agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga hadir dalam Rakernas Partai yang diketuai oleh putra Presiden ke-7 Joko Widodo, Kaisang Pangarep begitu kan ya, dan bahkan mengatakan menolak keras ya kedatangan Jokowi dan sejumlah mahasiswa dari sejumlah mahasiswa Makassar demo di Rakernas PI. Nah, inilah yang kemudian bukan tidak mungkin satu sisi begitu kan ya, satu sisi melihat bahwa
penolakan sebagai bentuk sebagai bentuk ketidakberkenanan ya, bahwa di Makassar atau di Sulsel dan sebagainya begitu kan ya, dijadikan sebagai kandang gajah. Nih mengatakan ini. Selain personel ya Subara dari Disamka Polta Sulsel ya, tidak hanya itu ya, bahkan kendaraan menyemprot air gas yang biasa digunakan membubarkan aksi massa itu disiagakan dekat akses masuk hotel. Bahkan tidak hanya itu, pertama ya kata Rul ya, persoalan Menhut yang diduga tidak bisa menjaga hutan. Terus kemudian ya ada penolakan ini, ada pemandangan yang berbeda juga dari puluhan mahasiswa di situ menolak ya soal kedatangan Jokowi di situ begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka saya melihat bahwa begitu kan ya, tidak semuanya yang dibangun konsolidasi besar oleh partai PS ini, oleh partai gajah ini berjalan dengan mulus begitu. Tapi cukup sukses sih sebenarnya kader-kader partai Nasdem bisa masuk ke situ. Ada apa? Ada iming-iming politik bagaimana? Ini yang menjadi menjadi pertanyaan besar begitu kan. Artinya secara tidak langsung ya PSI tetap ya dianggap partai-partaian. Karena tidak lolos parlemen ya. Makanya seperti Partai Gerakan Rakyat ini pasti konsolidasinya sudah membangun yang sangat besar begitu kan ya. Karena pendukung Anies Baswedan di situ masih kuat begitu dibandingkan dengan ya Partai PSI yang kemudian walaupun bersama dengan pemerintah sekarang, tapi kita lihat saja masyarakat masih suka kepada Partai Gerakan Rakyat itu dibandingkan dengan partai-partai yang kemudian tidak ada tokohnya. Itu sekarang makanya tokoh itu sangat penting ya, baik tokoh di dalam partai manapun begitu, itu sangat penting sebagai bentuk dampak positif kepada masyarakat. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau tidak ada tokohnya bisa saja menjadi pudar begitu. Ya, saya kira dengan adanya konsolidasi seperti ini ya, apakah di masyarakat masih solid atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Kalau solid ya saya kira silakan begitu kan ya. Walaupun banyak kader-kader Partai Nasdem yang masuk kepada Partai PSI ya, tapi kan semua partai kan dilihat oleh masyarakat. Masyarakat yang bisa menilai. Kalau memang itu adalah punya dampak positif terhadap bangsa dan negara kita, terhadap masyarakat, ya silakan, gak ada masalah. Itu kan tujuan utama begitu kan ya, dari membangun partai itu kan dampak positifnya. Kalau toh pada hakikatnya itu adalah soal kepentingan itu kan soal hak pribadi orang gitu. Tapi cukup menjadi relevan lah begitu kan, bahwa Partai PSI sekarang kenapa harus membangun konsolidasi yang kuat begitu kan ya, merekrut sana sini begitu kan. Orang-orang yang kecewa terhadap partai bisa saja alternatifnya adalah masuk kepada Partai PSI, atau jangan-jangan masuk kepada oposisi begitu ya, Partai Gerakan Rakyat begitu. Itulah pilihan kita begitu. Artinya kalau mau masuk ya silakan masuk yang mana begitu kan. Tapi saya yakin bahwa Partai PSI tidak akan lolos begitu kan. Saya yakin itu begitu. Untuk sementara ini ya, untuk sementara ini. Nggak tahu nanti sementara waktu ya saat Pilpres ya. Sebelum Pilpres begitu kan ada survei-survei lain, saya masih belum melihat itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.